Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk belajar di rumah walaupun kondisinya belum normal seperti sedia kala. Berjumpa kembali bersama kami di channel yang sama dan program yang sama, pembelajaran online mata pelajaran prakarya kelas 9. Materi yang akan kita bahas tentang ini yaitu tentang dasar-dasar elektronika. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Simak video pembelajaran kali ini sampai tuntas agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang dasar-dasar elektronika. Yuk kita simak. Berikut ini kita akan membahas dasar-dasar elektronika yang berada di mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 2. Berikut ini adalah wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Contohnya adalah setrika, komputer, ada rice cooker, ada laptop, ada TV, ada radio, ada dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah peralatan elektronika. Pembahasan berikutnya adalah sejarah dari elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Jadi ini awal mula ditemukan elektronika. Kemudian pada tahun 1883 Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau berpindah ini dikenal dengan efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen buah tabung yang dikenal dengan diode. Sedangkan Lee De Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Jadi Lee De Forest mengikuti John Fleming pada tahun 1906 menemukan trioda. Selanjutnya, Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegram tanpa kabel atau wireless telegram pada tahun 1996, dan kemudian dia juga menemukan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901.
Ini adalah prestasi Guglielmo Marconi. Kemudian pada tahun 1918 Edwin Armstrong menemukan penerima super heterogen yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar band pada tahun 1935. Sebelumnya hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo rentang pada tahun 19 sampai 1935. Radio FM memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih jauh dibandingkan dengan frekuensi AM. Kemudian Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927, dan ini masih merupakan bentuk elektromekanikal. Dan ini adalah pertemuan televisi yang pertama kali. Pada pertengahan 1950-an, televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah-rumah dan hiburan. Dan pada tahun ini sudah mulai berkembang pesat, sudah digunakan di rumah-rumah. Setelah perang tahun, tabung elektron digunakan untuk mengembangkan komputer pertama. Tapi tabung ini tidak praktis karena ukurannya elektronika sangat besar sekali, belum praktis seperti pada saat ini. Sehingga pada tahun 1947 transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey Damer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi ini. Pada tahun inilah perkembangan konsep sirkuit integrasi ini, perkembangan elektronika sangat cepat dan berkembang. Namun sebelumnya perkembangan teknologi masih berjalan sangat lambat. Kalau kita lihat perkembangan elektronika dari tahun ke tahun, ditemukan pada 1930 ditemukan radio, kemudian 1968 ditemukan televisi dengan konsep transistor. Ini perkembangan agak lambat. Namun pada tahun 1960 ditemukan komputer, dan ditemukan pada tahun 1995 ditemukan ponsel. Pada tahun 2001 sudah ditemukan CCTV atau kamera. Pada tahun 2006 sampai 2007 ditemukan HP Android atau TV LED. Nah, inilah perkembangan elektronika dari tahun ke tahun dan semakin pesat perkembangannya. Dari sini bisa kita pahami perkembangan sejarah elektronika dari tahun ke tahun. Untuk lebih memahami tentang alat elektronika, coba Anda kerjakan tugas LK di bawah ini.
Coba Anda tuliskan nama-nama alat elektronika serta fungsinya nomor 1 sampai nomor 5. Dari situ berikan kesimpulan dan berikan pendapat kalian dari hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Dari situ nanti tulis di buku lembaran kertas atau buku prakarya, besok di lain waktu bisa dikumpulkan. Berikutnya adalah pengertian elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, dan semikonduktor. Contoh dari peralatan atau peranti elektronika adalah tabung sinar katode atau CNT, radio, TV, perekam kaset, perekam video atau perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, desktop, komputer laptop, dan sebagainya. Komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Jenis dan manfaat komponen dasar elektronika. Yang pertama adalah resistor. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan dari resistor adalah ohm. Resistor terbagi menjadi dua, yaitu resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau panduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisaran alur yang berbentuk spiral. Ini adalah simbol dan gambar dari resistor tetap. Dan samping ini adalah prinsip kerja dari resistor. Yang kedua adalah resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah yang termasuk ke dalam potensiometer, antara lain resistor KSN atau koefisien 1 negatif, resistor LDR, Leakage Dependent Resistor, dan resistor VDR, Voltage Dependent Resistor. Ini adalah simbol dan gambar dari resistor variabel dan bentuk dari resistor variabel. Di sini potensiometer dan resistor. Selanjutnya ini adalah gambar dari proses cara kerja dari resistor variabel. Kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransinya, suatu resistor adalah semakin baik. Ini adalah tabel
warna resistor. Warna hitam memiliki nilai 0, coklat memiliki nilai 1, sampai dengan warna tidak abu-abu warna 8 dan putih warna 9. Adapun emas, perak, dan tidak berwarna merupakan nilai toleransi dari resistor itu. Emas memiliki nilai toleransi 5%, perak memiliki nilai toleransi 10% dan tidak berwarna 20%. Contoh, ini adalah gambar resistor. Ini gambar resistor memiliki gelang 1 warna coklat, kedua hitam 0 dan hijau memiliki nilai 5, sedangkan gelang yang keempat memiliki warna perak. Dari keempat gelang ini kita dapat menilai resistor dan toleransinya. Gelang pertama dan gelang kedua kita tulis angkanya. Coklat memiliki nilai 1, hitam memiliki nilai 0, dan gelang ketiga memiliki hijau nilainya 5. Sehingga dari nilai resistor ini adalah 10 ditambah pangkat 10 pangkat 5, sehingga nilai totalnya adalah 1 juta ohm dengan nilai toleransi 10%, atau nilainya sama dengan 1 mega ohm. Nilai toleransi di sini adalah kurang lebih dari 10%. Jadi nilai toleransi itu ambang batas pada resistornya. Berikutnya adalah fungsi resistor. Fungsi resistor adalah yang pertama membatasi arus listrik yang mengalir. Yang kedua, fungsi resistor untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Yang ketiga, fungsi resistor sebagai standar di dalam verifikasi keakuratan dari suatu alat ukur resistif. Yang keempat, fungsi resistor untuk mengatur tegangan output pada power supply. Yang kelima, fungsi resistor untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power variable resistor. Yang keenam adalah resistor sebagai pembagi tegangan. Yang kedua adalah kondensator atau kapasitor. Kondensator atau disebut dengan kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Sebagian besar kapasitor memiliki nilai kapasitas yang tercantum di sisinya. Biasanya ada sedikit variasi pada tulisan, maka carilah nilai yang paling mendekati untuk di atas. Ini adalah gambar contoh kapasitor atau kondensator. Di situ ada nilainya, ada nilai 100 mikrofarad dengan tegangan 25 volt. Ini adalah pembacaan dari kapasitor atau kondensator. Tertera di bodinya, kapasitornya ada 50 mikrofarad dengan toleransi 5%. Artinya toleransi 5% ini untuk positif 5% dari 50 mikro sebesar 5 mikrofarad. Sedangkan terendahnya negatifnya
5% dari 50 mikrofarad sebesar 4,75 mikrofarad. Fungsi kapasitor: 1. Sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya. Yang kedua, sebagai filter dalam rangkaian PS. Yang ketiga, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Yang keempat, untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Yang kelima, menghilangkan bouncing atau di loncatan api bila dipasang pada saklar. Simbol dari kapasitor. Yang pertama adalah simbol kapasitor non-polar. Artinya, untuk non-polar ini tidak mempunyai polaritas, sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil, yaitu picofarad atau nanofarad. Sedangkan simbol kapasitor bipolar, artinya dia memiliki pola ringkas atau memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Berikut ini adalah contoh simbol-simbol dan bentuk dari kapasitor non-polar dan polar atau bipolar. Berikutnya simbol variabel kondensator. Kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas, tetapi nilai kapasitasinya dapat diatur secara manual. Variabel kapasitor biasanya berkapasitas antara 100 picofarad sampai dengan 500 picofarad dan sering digunakan dalam rangkaian radio untuk mengatur frekuensi. Istilah lain dari variabel kapasitor adalah Varco atau variabel kondensator. Ini adalah contoh dan bentuk kapasitor variabel. Ada Varco, ada tremor, dan di sini adalah simbol dan bentuknya. Cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor yang pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari kapasitor menuju rangkaian elektronika. Dengan begitu, kapasitor akan dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Inilah gambar deskrip kerja kapasitor. Selanjutnya, yang ketiga adalah induktor atau reaktor. Sebuah induktor atau reaktor adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi pada medan magnet yang terjadi akibat adanya arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor dapat menyimpan energi magnet tergantung induktansinya dalam satuan Henry. Ini adalah gambar dan contoh dari induktor atau reaktor. Berikutnya adalah transformator atau trafo. Trafo adalah perangkat statis yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain melalui proses induksi elektromagnetik. Trafo biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Ini adalah gambar dari trafo step down.
yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dengan frekuensi 50 Hz dan yang tertulis 12 voltase 300 mA. Berikut ini adalah prinsip kerja dari transformator atau trafo. Bagaimana dengan materi tadi? Ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti? Silakan Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Mari akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ucapkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.